Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, dengan segmen saldo 5 juta menjadi 100 juta dalam waktu beberapa hari. Saya tidak menjanjikan di berapa hari akan selesai, tidak menjanjikan karena mungkin kita akan trade santai ya. Apa yang ada, jadi tidak memberikan kesan memaksa, tidak. Kita berdua di sini dengan membahas C3. C3 adalah candlestick yang paling mudah dimengerti, yang paling easy peasy untuk kita bisa profit. Tetapi dalam catatan saya sudah bilang juga dengan teman kita di depan, untuk pakai C3 itu harus pakai saldo 10 juta ke atas, Pak. Misalkan Anda punya saldo 200.000, tidak bisa dong. Kan memang kadang-kadang kan ini kan cuma algoritma aja. Memang apa namanya? Mengedepankan dari algoritmanya. Misalkan dibilang apakah ini teknik yang sebenarnya, apakah ini adalah cara trading yang sebenarnya, justru jawabannya tidak, Pak. Mana ada cara trading sebenarnya itu cuman mengcopy dari warna ataupun color dari sebuah candlestick, kan tidak mungkin. Color dari candlestick misalkan berwarna hijau, kita entry hijau, follow color, kan tidak ada itu. Di Google pun nggak ada. Anda mau ke Arab belajar trading pun nggak ada seperti itu, Pak, nggak ada. Makanya ini tidak rekom untuk saldo yang di bawah 5 juta. Di atas 10 juta itu lebih better. Sekarang itu di jam 20 lewat 50, Pak. Jam 20 lewat 50 WIB. Nggak terserah sih mau WIB mau WITA, terserah karena kan jamnya kan cuma selisih per sejam dan 2 jam kan. Ujungnya kan pasti sama. 51 ya kan. Ini di jam 20 lewat 51 sekarang. Perhatikan candlestick sekarang di market Asia Composite Index. FYI aja, ini cuman berfungsi di market Asia Composite Index. Di market lain mungkin kurang, Pak. Mungkin kurang dari presentasi profitnya karena saya udah mengetes juga dan tim kita udah mengetes juga, bukan tim kita. Casper Sinyal di grup Casper Sinyal juga udah mengetes. Di market lain memang buruk ya dari presentasinya, tidak sebaik di Asia Composite Index. Alright. Sekarang candlestick sedang bergerak warna hijau, Pak. Sekarang candlesticknya kan, candlesticknya sekarang berwarna hijau, udah on the way ataupun sisa waktunya, umurnya itu di 18 detik lagi. Jadi simpelnya seperti ini. Sekarang di jam 20 lebih 51, itu di jam tangan dimanapun ataupun kita bisa lihat di handphone. Sekarang itu di jam 5 lewat 52, udah jalan, Pak, ya kan? Di sini untuk memastikan apakah device kita lelet atau tidak, kita boleh dari refreshnya. Kadang-kadang kita delay, Pak, delay 5 detik itu pengaruh. Delay 5 detik. Jam di HP udah pindah, di sini belum. Kan ngapain? Alright. Ini delay kentang nih. Lambat ya, Bang. Oh, salah wifi. Oke, sekarang itu kita telat, Pak, karena device ini bermasalah. Wifi-nya yang kurang dipakai, jadi udah telat. Kita udah telat. Coba ya kita mundur ke belakang sedikit. Sekarang di jam HP itu di jam 20 lewat 53, ya kan? 53. Berarti harusnya entry kita itu dimasuk ke 23. Tadi kan di 20 lewat 51 itu warna hijau. Ataupun bagi penonton yang tidak tahu, itu di sini. Ini di 21. 51. Ini 52 kan? Nah, coba entry buy. Seakan-akan kita melakukan kompensasi. Kita entry buy. Oke? Tapi, Pak, make sure untuk open posisinya itu di jamnya. Coba perhatikan di bawah nominal. Di bawah nominal. Ini kan ada entry. Ada duration open posisi. Kliknya itu di bagian tengah. Klik bagian tengah. Di sini ada 3 pilihan ternyata, Pak. Ada quick, timer, dan clock. Ya kan? Selalu pilihlah di clock. Kenapa harus pilih di clock? Karena di clock ini yang paling fair, Pak. Karena begitu perpindahan itu langsung terjadi finish ataupun selesailah dari transaksi kita. Iya. Jadi tidak ada digantung-gantung kan. Oke, jadi ini entry kita. Entry kita itu buy, harusnya kita kompensasi tadi. Cuman GT3 itu tidak terkompensasi, Pak. Iya. Oke. Dan kompensasi kita harusnya berhasil ya.
Oh, saya tidak. Saya karena tadi dapatnya di atas. Anda Telat sih Pak. Oke, sama-sama telat. Harusnya secara teknik ini kita berhasil. Karena dia hijau kan. Jadi maksimal di sini Pak, untuk kompensasi itu di K2. Kenapa? Nah, kenapa harus K2? Karena setesnya kayak gitu. Karena yang kita tes itu di K2. Berhasilnya di K2, kadang-kadang K1. K2 itu udah paling buruk lah K2. Iya. Makanya saldo kurang itu nggak bisa. Gitu. Jadi saldo sangat berpengaruh. Saldo sangat berpengaruh karena saldo itu misalkan katakan aja saldo kita 200.000. Mau entry misalkan kita entry-nya itu 20.000 mungkin 20.000 kita entry berikutnya kompensasi kita harus entry berarti di 60.000 kan ataupun di 55 lah 50 masih oke 50.000 kita entry K2 berapa Anda menteri 50.000 dikalikan 2,5 di 150.000 udah habis Pak sudah habis kalau gagal di K2 gagal itu sangat mungkin gagal dong sangat mungkin gagal misalkan K2 gagal itu sangat mungkin karena kan cuma sekedar teknik aja ini tapi walaupun teknik yang buruk seperti ini sudah dibuktikan kalau teknik ini bagus punya cuman persentasenya itu tinggi tinggi dari win rate kan dari win rate misalkan seperti ini entry kita itu di 10 kali entry itu sudah menggunakan kompensasi kadang-kadang Pak ini yang gagal sampai kompensasi kedua itu paling cuma 1 kali dan 2 kali mentok-mentok nggak mungkin terjadi 4 kali nggak mungkin saya jamin nggak mungkin 4 kali kita kompensasi sampai nggak dapat di K2 itu tidak mungkin. Alright sekarang harusnya Pak kita bisa entry selesaikan segini. Oke. Coba lanjut berarti untuk trader profesional pun dia nggak menjamin untuk 100% take profit seperti itu. Tidak menjamin. Kalau pakai teknik ini, kalau pakai teknik ini nggak menjamin karena kayak gini Pak. Teknik ini cuma sekedar teknik yang tidak ada kaitannya dengan cara trading yang baik dan benar. Kalau cara trading yang baik dan benar itu kan pakai SNR, pola candle, ada swing, ada mungkin pakai dari chart pattern mungkin dia ada melihat dari aspek-aspek lain dari berita segala macam. Ini kan tidak. Ini kan cuma melihat dari color candle. Apa urusannya color candle? Kita bisa entry kan tidak masuk akal. Yes, saya akuin itu kalau ini cuma sekedar teknik dan ini tidak terlalu baik. Oke, coba kita entry sell. That's why di sini terjadi candlestick yang hijau. Tetapi tadi saya agak ragu untuk entry sell. Kenapa? Karena candlestick tadi saya pikir dia sebagai doji Pak. Nah ini mungkin jadi disclaimer. Disclaimer. Karena kalau terjadi candlestick doji itu candlestick yang tipis itu Pak. Candlestick yang tipis yang kecil. Mungkin saya berikan contoh itu di ini. Coba perhatikan di candlestick jam berapa ini? Jam 20:44. Oke. 44 dan 43 ada 2. Nah ini candlestick doji, candlestick yang tipis sekali itu candlestick doji namanya. Ini candlestick ini sangat berpengaruh Pak. Misalkan muncul candlestick ini di C1-nya, C2-nya, or C3-nya. Ini kita tidak komen. Ini kita tidak bisa entry. Misalkan seperti ini, terjadi kasus open posisi C1. Kita belum open. C1 berwarna hijau. Berarti kan kita sudah persiapan untuk entry sell. Warna hijau. Ternyata C2-nya itu bagus, berwarna merah misalkan. Kita kan tetap entry sell kan karena C1 itu warna merah. Ternyata di C3-nya di saat kita sudah entry, C3-nya itu doji, Pak. Kita sudah entry. Itu doji kita gagal di situ. Dojinya kebetulan hijau. Right? Dojinya kebetulan hijau. Kalau merah kita profit. Kalau hijau itu kan kita nggak profit. Tapi doji deh, Pak. Itu dilarang untuk kompensasi. Jadi baiknya Anda kompensasi di next momennya. Gitu. Jadi kenapa dengan candlestick doji ini kenapa sampai berpengaruh seperti itu deh? Itu karena mungkin seperti ini. Doji adalah candlestick yang terjadi keraguan market.
keraguan market, makanya ya. doji. Mungkin kalau dilihat dari candlestick yang besar, kita coba masuk ke 1H ataupun jangan 1H aja deh, H1. Oke. Satu. Coba perhatikan candlestick di jam 5 sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6 tadi. Oke. Oke, ada dua dong candlestick berwarna merah doji. Jam berapa tadi? Jam 5 dan jam 6 kan? Oke, masuk ke candlestick time frame 1 menit. Masuk ke time frame 1 menit. Tadi kita ingat tadi jam 5 dan jam 6 kan? Nah, di sini kalau terjadi candlestick doji di time frame besar dan time frame kecil sama aja harusnya. Itu kan cuma korelasi aja. Kan? Ini terjadi trend sideways, Pak, di market time frame kecil. Trend sideways adalah trend yang tidak cenderung naik, tidak cenderung turun. Maka dari itu, doji adalah kebingungan harga. Kalau bahasa lebih sederhana, kebingungan harga. Jadi harganya bingung, dia kemana, kuat naik kah, kuat turun kah? Dia tidak ada informasi yang jelas. Berarti harganya nge-stuck. Harganya secara bahasa mungkin formal stuck. Walaupun dia datar aja. Jadi aja. untuk naik banget nggak bisa, mau turun banget pun ya tetap ketahan gitu kan. Ya, Itu doji. ya. Itu doji. Ataupun mungkin saya bisa kasih contoh lain di time frame 15 menit misalkan, masuk ke time frame 15 menit. Kita cari doji. Gini, Pak. Satu time frame 15 menit itu sama dengan 15 candle di time frame 1 menit. 1 menit. Oke. Coba lihat di jam 18.00. Jam 18.00. Oke, ataupun ini yang lebih sederhana lagi. Di jam 15:15. Jam 15:15 ada candlestick plus doji di sana. Ini ada plus doji warna hijau jam 15:15. Oke. Kita masuk ke time frame 1 menit. Kita cari di jam 15:15. 15:15 ini dia. 15:15. Ini dia. Jam 15:15 berarti kan ini, Pak. Oke. Jam 15:15 ke jam 15:30 kan? Karena 15 candle. Coba dilihat dari sana, ini secara open price itu di sini, kemudian dia turun, naik, turun lagi ke open price yang sama. Jadi kan harganya itu tidak jelas. Itulah makna dari doji. Doji adalah candlestick yang tidak jelas harganya akan kemana. Dia itu secara kasat mata kalau dikorelasikan dengan time frame yang lebih rendah lagi, dia sideways punya, Pak. Sebenarnya sesederhana itu. Makanya doji tidak termasuk dalam open posisi. Ini by the way dari open posisi kita tidak open posisi tadi di jam 21:03. Alright. Kita melihat candlestick ini. Candlestick di jam 20. Coba entry sekarang boleh. Entry sekarang pakai menggunakan clock boleh karena dia udah naik ke pivot tadi. Naik ke pivot ataupun ke open price pertama. Sempat entry tadi sell? Ya. Tidak sempat entry sell. Udah sekarang kalau entry turun. Nah, inilah keuntungan kita menggunakan clock punya, Pak. Kalau kita menggunakan clock di saat ini dia udah naik ke pivot ke perpindahan di awal tadi. Di sini kita mau entry pun nggak apa-apa. Kita mau entry pun nggak apa-apa karena nanti di saat dia perpindahan itu selesai juga sama aja seperti kita entry di awal sama aja. Anda mau entry di detik 00, misalkan kita pakai clock ya. Anda mau entry di detik 00, Anda mau entry di detik 50, entry di detik 30, 20. Ini selesainya juga akan barengan, Pak. Itu kalau kita pakai clock. Itu kelebihan kita pakai clock. Tapi kalau kita menggunakan timer punya, ini timer ini fixed time. Jadi fixed time, misalkan 1 menit itu pure 60 detik. Iya. Anda entry di detik 43, ini finishnya itu akan di 43 kan? Kesliding kan? Oke, tadi saya ada open posisi dan masuk. Tapi ini ketekan lagi, entry-nya sell lagi. Saya pikir tadi nggak masuk, ternyata masuk dari entry kita. Alright, saya tadi ada open posisi sell di sini karena kita telah kasih berbicara soal doji tadi kan. Yep. Menyempatkan waktu di saat tadi udah nyampe ke pivot dan nyampe ke open price-nya tadi di awal, itu saya ada entry sell.
mencuri momen lah. Oke, ada pertanyaan soal candlestick C3. Jadi C3 ini Bang harus memang berpatokan di candle pertama itu. Harus berpatokan di candlestick pertama. Mungkin banyak orang bingung seperti ini. Mungkin Anda akan bingung juga. Ini di candlestick pertama ini apakah dia lewat satu aja? Mungkin lewat satu itu di jam 21 lewat 1, jam 21 lewat 11, 21. Tidak. Perdagangan itu ada 5 Pak. Kalau di temperance 1 menit. Ya. Perdagangan 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada perdagangan ke-6, itu 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5 dan 1 lagi. Oke. Jadi misalkan coba berikan contoh jam berapa? Jam 21 lewat misalkan berapa? 27 misalkan mau. 27 sih. 27. Jam 21 lewat 7. Berarti ini candlestick ke berapa? Berarti ini candlestick ke 1 loh. 2. 2. 2. Iya. Karena 6 itu 1. Oh iya, hitungannya 6 dari 1. Jadi secara mudah seperti ini. Anggaplah misalkan di jam 21 lewat 1. Ataupun 21 pun bisa, 31 bisa, 41 juga sama. Misalkan di 41 jam 21 41. Ini dihitung sebagai candlestick 1. 42 candlestick 2, 43 candlestick 3. Oke? 44 ya candlestick 4 walaupun kita nggak hitung punya. Ya. 45 candlestick 5, 46 itu candlestick ke 1. 46. Oh iya, 46 mulai ke 1. Mulai dari 0 lagi. Berarti mulainya antara menit ke-1 atau menit ke-6. Menit ke-6. Ya, jadi iya itu benar. Mulainya itu ataupun dihitung C1 kalau nggak di menit ke-1, menit ke-6. Iya. Berarti kalau C3-nya kalau nggak di 3 di 8. Di 8. Iya. Yeah. Exactly. Alright. Ini persiapan kita untuk entry Sell. Jadi karena C1 itu sebagai candlestick merah tadi ya. Tetapi Pak, di sini kemungkinan besar ada terjadi candlestick doji. Maka kita tidak bisa entry kalau C2-nya itu doji. Seperti cerita tadi di awal, kalau di C2 doji dan benar dia doji. Kita tidak bisa entry di sini. Kita tidak bisa entry sell. Digagalkan. Baik itu di C1, di C2, di C3, ada doji di sini itu tidak bisa untuk entry sell. Berarti di semuanya ya? Di semua C1, C2, C3 ini berpengaruh. Mungkin gini ya. Bisa nggak kita entry sell? Bisa aja sih kita entry sell, bisa aja. Tetapi akurasinya itu menurun, Pak. Itu dari riset saya dan riset Casper. Jadi saya ada memberikan teknik ini di Casper Sinyal. Oke. Ini mereka tes juga sama. Di Casper Sinyal juga banyak ada teknikal. Itu teknikal yang kami ciptakan. Ada saya yang ciptakan teknikal, ada Iwan dan ada juga Bang Rizal yang ciptakan. Itu tim Casper Sinyal ataupun grup Casper Sinyal. Itu grup yang paling the best forever. Kalau kalian mau join di Casper Sinyal, kalian boleh join di deskripsi di bawah. Di situ ada linknya. Ini grup yang paling the best. Mungkin kami kadang-kadang kalau di sini lagi tidak mau trade, itu kami mengikuti dari trabar Casper Sinyal. Udah instan di sana, Pak. Kita bisa melihat trabar mereka. Oh, ini entry ini apa ini, buy sell kah? Mereka sudah analisa. Kita cuman buy ya. Ikuti aja. Ngapain untuk capek-capek untuk menganalisa untuk apa? Kalau kalian join Casper Sinyal, itu grup yang paling saya rekomendasikan untuk Anda. Join Casper Sinyal, linknya ada di deskripsi bawah. Alright guys, promosi kita udah selesai. Ya kan? Kita lanjut untuk entry kita yang berikutnya karena entry kita di sini harusnya profit, tapi dari segi peraturan kita harus ikutin, Pak. Mungkin profit ini bisa jadi sebagai hoki kan. Alright, kita menunggu. Alright guys, ini persiapan kita untuk entry kita yang keempat, Pak. Yang keempat, iya, yang keempat. Ketiga, keempat. Kayaknya yang keempat, kita tidak hitung. Alright, kita entry sell, Pak. Kita entry sell 1 menit saja. Yep. By the way, untuk kebiasaan ini karena saya melihat teman saya tadi barusan ya. Kebiasaan seorang trader dimanapun, baik di forex ataupun di sini di Lendrek, kebiasaan yang jangan kalian lakukan. Ini mungkin nasihat aja dari seorang kawan, Pak. Jangan terbiasa kalian main di akun demo, jangan. Itu baik di forex ataupun di sini, jangan. Yang paling berbahaya justru di forex, jangan. Kenapa, Pak? Jangan. Biasakan main di akun demo. Kenapa? Iya. You know what? Kenapa? Tahu?
Karena kita di akun demo itu tidak merasa kehilangan. Di saat kita tidak merasa kehilangan, ini Pak, di dalam tangan kita ini kan ada saraf Pak. Saraf kebiasaan. Makanya gamer-gamer itu selalu tangannya lentik. Oh ini muscle memory ya? Yes. Jadi kita dapat win. Oke. Oke. Jadi di saat kita menggunakan muscle memory ini di jari kita ini, bisa kita main di akun demo dengan secara terbiasa. Ini bisa dipastikan Anda akan selalu gagal di akun real. Kenapa seperti itu? Karena di saat kalian entry di akun demo tanpa merasa kehilangan, ini tangan Anda ini seperti ini nih. Ting 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 entry. Bisa 1000 kali entry. Ngapain? Iya, itu kebiasaan ini. Entry seperti ini. Jadinya nggak beraturan. Jadinya tidak beraturan. Harusnya entry sekali kan bisa aja. Ini entry seperti ini. Memang saldo Anda kecil, misalkan Anda entry di forex itu 0,01, tapi 1000 kali kan ngapain? Anda 0,1 entry 100 kali. Kenapa tidak satu lot aja sekali? Kan bisa. Ngapain 1000 kali seperti ini? Iya, mungkin itu akan terjadi senang di kita, di saat itu dapat, itu profit, itu win, boleh, kita senang. Tapi misalkan gagal, coba ya kita bahas forex sedikit. Entry orang biasanya, misalkan dia mempunyai saldo itu 20 juta 155.000. Oke. Ini dia entry-nya itu 0,01. Entry 0,01. Coba bayangin. Di saat Anda entry di sini satu lot, ini cuma bisa entry satu kali mungkin. Satu kali. Oke. Untuk entry berikutnya akan muncul tulisan not enough. Tidak bisa entry lagi. Di saat Anda pengen entry lagi, Anda itu harus menurunkan lotnya. Jadi misalkan satu lot, entry berikutnya itu di mungkin 0,5 lot bisa. Ataupun 0,2 bisa, masih bisa. Tetapi misalkan kita entry, itu kan entry kita kan sekali di satu lot sekali. Ya. Kita pengen entry lagi udah tidak bisa, kita harus menurunkan dari saldonya 0,2 baru bisa lagi, ya kan? Coba Anda bayangin Anda trading itu dengan terbiasa di akun demo yang 1000 kali pencet. Iya. Anda klik 0,01, ini saldo Anda 20 juta 155.000. Ini jangankan angka 20 jutanya, di 155 perak pun akan terentry Pak. Karena 0,01 kan, sangat kecil sekali dari entry-nya. Kalau tadi satu lot karena besar mungkin tidak terentry semua. Tapi misalkan 0,01 itu sen pun ikut terentry. Sen pun ikut terentry. Jadi jangankan dolar. Kecilan terpakai gitu. Yang terkecil pun kepake. Iya. Karena 0,01 leverage yang diambil orang sekarang itu leverage 1/2000 kan gila Pak. Entry dipakai 0,01, leverage 2000. Entry 1000 kali gara-gara terbiasa di akun demo. Ini sen-sennya pun ikut teropen posisi. Di saat sen-sennya terikut entry, ini Anda naik sedikit mati Pak. Anda entry sell, dia naik cuma sedikit mengambil nafas ataupun koreksi punya, mati. Makanya nggak cukup ya? Tidak cukup saldo, tidak ada dia menahan floating, tidak bisa. Karena sudah terentry semua gara-gara terbiasa dari 1000 kali pencet. 1000 kali pencet. 1000 kali pencet untuk apa?